Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, hingga sampai hari ini kita masih bersama jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, jalan keselamatan, agama terbaik, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berkenan mematikan kita dalam keadaan tetap berislam, tetap dalam keadaan beriman, dan insya Allah Allah berkenan mengumpulkan kita kembali di dalam jannahnya nanti. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Uswatun hasanah bukan sekedar qudwah hasanah, tetapi uswatun hasanah yang artinya bahwa tauladan beliau bisa kita ikuti sampai akhir zaman. Bahkan mulai dari sikat giginya beliau sampai siwaknya beliau masih bisa kita ikuti sampai sekarang. Ini merupakan bukti bahwa beliau adalah pribadi terbaik, tauladan terbaik, yang semoga dengan kita berniat atau mengazamkan diri kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, contoh-contoh beliau, mengikuti saran-saran beliau atau kata-kata beliau, beliau berkenan mengumpulkan kita kelak di Telaga Kasar, telaga yang nantinya kita bisa diperkenankan untuk minum di dalamnya. Kemudian juga beliau berkenan memberikan kita syafaatnya, sehingga nanti insya Allah Allah berkenan mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW dalam jannahnya nanti. Perkenalkan, nama saya Dr. Arif Cahyadi, spesialis anestesi. Saya dokter anestesi di RSCM. Izinkan saya menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui tentang bagaimana kita menjemput malam keberkahan di era pandemi seperti ini, di waktu yang terbaik, waktu yang Allah sudah berikan kepada kita umat Rasulullah SAW, waktu yang semoga nanti kita bisa mencapainya, yaitu malam keberkahan, malam terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul adzim. Dalam terjemahannya Quran surat Al-Muzammil dari ayat 1 sampai 4 ini mengatakan bahwa ini seorang panggilan yang awalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat beliau mengalami ketakutan yang luar biasa setelah menerima wahyu pertamanya. Saat itu beliau dalam kondisi yang berselimut, dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa kondisi tersebut adalah kondisi di mana beliau sudah mulai diperintahkan untuk bangkit dan menyeru. Nah, dilanjutkan di ayat kedua bahwa bangkit ini adalah untuk menegakkan sholat di pertengahan malam, yang dilanjutkan dengan kata-kata kecuali sedikit. Artinya Allah tidak membebankan kita, Allah maha baik. Allah maha baik, Allah maha rahman, maha rahim, memberikan kita beban yang tidak berat. Yaitu Allah cuma meminta kita untuk bangun di dalam waktu yang sedikit, yaitu waktu 1/2 atau 1/3 malam. Kalau dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk kita beristirahat, waktu yang kita butuhkan tidak terlalu banyak sebenarnya. Tentunya hal itu juga harus dibangun dengan sebuah niat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbangun keikhlasan di dalamnya, yang nantinya pada saat kita membangun niat itu dari awal sejak kita bersiap untuk tidur, niscaya Allah akan memudahkan kita untuk bangun di malam hari tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat yang keempat bahwa Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan. Nah, ini sebuah petunjuk bahwa selain ibadah sholat malam yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam-malam kita adalah dengan membaca Quran dengan perlahan.
dengan tartilah. Salah satu yang membuat Ramadan menjadi bulan yang begitu istimewa adalah karena Al-Quran turun di saat bulan Ramadan. Sehingga akhirnya bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Manakala ada Al-Quran di dalam sebuah apapun itu, peristiwa, lokasi, waktu, tempat, manakala disertakan Al-Quran di dalamnya, niscaya menjadi sebuah keberkahan yang luar biasa. Menjadi sebuah keberkahan yang luar biasa. Seperti contohnya Madinah Al-Munawwarah atau Mekah Al-Mukarramah. Kedua kota tersebut adalah kedua kota di mana Al-Quran turun. Sehingga sampai saat ini Allah memberkahi kedua kota tersebut. Sehingga manakala Al-Quran disertakan dalam kehidupan kita, niscaya yang muncul adalah keberkahan. Mengutip kata-kata Ustadz Salim Afillah, bahwa Allah sudah menurunkan begitu banyak lapis-lapis keberkahan kepada diri kita. Hanya saja seringkali yang terjadi pada diri kita adalah sebuah ketidaksadaran, sebuah rasa tidak bersyukur. Sehingga akhirnya yang muncul bukan rasa keberkahan, tetapi rasa kurang, rasa kesempitan. Seperti bahwa yang muncul dalam diri kita adalah rasa tidak bersyukur. Di Quran Surat Ibrahim ayat 7 Allah sudah mengatakan bahwa barang siapa bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Dan barang siapa kufur, niscaya azabku sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Manakala kita mencoba mensyukuri yang sudah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu. Sampai saat ini kita masih diberikan umur untuk menjalani Ramadan yang sudah masuk hari kelima. Semoga Allah tetap memberikan waktu tersebut sampai nanti akhir Ramadan. Di mana kita berharap semoga kita bisa menjemput ketakwaan. Nah, tentunya untuk menjemput ketakwaan ini diperlukan sebuah rencana. Dan salah satunya adalah bagaimana caranya kita bisa menghidupkan malam-malam terbaik kita. Iwafillah rahimahullah, yang bisa kita lakukan yang pertama tentunya adalah mempersiapkan diri kita. Dimulai dengan niat yang terbaik, niat yang dilandasi karena keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niat untuk berkholwat dengan zat pencipta kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, berkholwat, berdua saja dengan zat terbaik, zat yang menciptakan kita. Niscaya pada saat kita menyiapkan hal tersebut, muncul sebuah rasa yang luar biasa. Rasa damai, rasa tentram, rasa merasa cukup dengan semua yang Allah berikan kepada diri kita. Dan tentunya kita juga bisa menambahkan niat tersebut nantinya setelah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menambah atau menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah-ibadah terbaik. Bisa mulai dengan sholat, bisa dengan zikir, bisa dengan membaca Al-Quran seperti di Al-Muzammil ayat 4 yang tadi saya sebut. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut butuh perencanaan sekali lagi, yaitu bagaimana kita mencoba memprogramkan diri kita bahwa harus berapa rakaat yang kita mau kejar, berapa banyak zikir yang mau kita lakukan, berapa banyak Al-Quran yang mau kita baca. Dan tentunya tidak cuma sekedar membaca yang kita harapkan, yaitu kita tambahkan dengan mencoba mentadaburi, mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran. Niscaya pada saat kita mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran, banyak hal yang akan membuat kita bertambah keimanan. Sebagai contoh dalam kehidupan saya sebagai dokter anestesi, di surat Al-Kahfi itu ada sebuah perkataan yang Allah sebutkan, bagaimana Allah memiringkan ke kiri dan ke kanan pemuda-pemuda Kahfi pada saat mereka tertidur panjang. Dan saat ini di dalam pelayanan kritis kita, di dalam pelayanan kita di ICU, salah satu hal yang bisa dilakukan bagi seorang tenaga kesehatan untuk mencegah luka di punggung, untuk mencegah infeksi di paru-paru bagi pasien-pasien yang tidak baring lama atau tertidur lama adalah mencoba memiringkan badannya ke kiri dan ke kanan. Di sini sebuah bukti bahwa Al-Quran akan menjadi suatu perkataan yang sampai akhir zaman tetap berlaku, tetap sesuai dengan zamannya. Tidak akan pernah ketinggalan zaman. Tinggal manusianya saja yang mencoba memahaminya lebih dalam dan lebih jauh lagi. Nah, disinilah perannya tadabbur Al-Quran. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk menambah lagi keberkahannya, lapis-lapis keberkahan yang bisa kita kejar adalah mencoba membuat mihrab sendiri di rumah kita.
dalam Quran surat Maryam dan Quran surat Al-Imran pada saat bercerita tentang Maryam. Maryam itu pada saat tumbuh besar, beliau berada di sebuah mihrab. Dan Nabi Zakaria alaihissalam waktu itu bertanya, dari mana makanan dan pakaian ini kamu dapat pakaian dan makanan ini dari mana? Dan Maryam menjawab, ini dari Tuhanku. Dan saat itu Maryam ada di sebuah mihrab. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam sendiri pun pada saat beliau ada di mihrabnya, Allah menurunkan sebuah ayat yang mengatakan bahwa Allah akan menganugerahkan Nabi Zakaria alaihissalam seorang putra yang bahkan sudah diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahya. Dan beliau mendapat kabar gembira ini di dalam mihrabnya. Nah, beberapa ulama yang mengambil kesimpulan dari dua ayat ini adalah bahwa manakala kita memiliki mihrab di rumah kita, mihrab itu adalah tempat kita untuk beribadah, yang kita khususkan untuk kita beribadah, berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu tempat yang makbul doanya. Itu adalah suatu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lakukan dengan mencoba menyiapkan sebuah space ya, mungkin dengan sajadah atau mungkin dengan karpet yang tidak terlalu besar, mungkin 3 kali 2 meter atau 2 kali 1 meter tergantung ukuran rumah kita. Tapi tempat itu khusus hanya untuk kita beribadah. Dan nantinya pada saat kemarin saya baru ikut coba kajian juga, dalam kajian tersebut Ustadz tersebut menyampaikan karena kita mungkin di era pandemi ini tidak bisa melakukan mabit atau itikaf ya. Nah, itikaf itu bisa kita lakukan di mihrab kita tersebut untuk mengganti itikaf di masjid yang saat ini kita tidak bisa lakukan. Jadi sebuah hal yang bisa kita lakukan untuk menjemput malam-malam keberkahan ini. Tinggal kita mencoba membuka mata kita dan jeli melihat peluang. Dan tentunya ini perlu dilakukan dengan kita mencoba mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebutlah petunjuk-petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita agar kita bisa menjemput keberkahan-keberkahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit bermanfaat, wabil khusus buat diri saya sendiri dan wabil khusus buat ikhwah fillah sekalian. Dan sebagai penutup saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Semoga Allah berkenan menganugerahkan ketakwaan kepada kita semua yang menjadikan menjadikan kita menjadi makhluk atau manusia yang bertakwa, yang nantinya insya Allah bisa Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Dan semoga ketakwaan itu akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik kelak selesai kita menjalani Ramadan tersebut. Karena ujian ketakwaan itu akan dimulai setelah Ramadan ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.